komponen penyusun ekosistem. Berdasarkan sifatnya, ekosistem tersusun atas faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik adalah faktor yang meliputi semua makhluk hidup di bumi. Faktor biotik juga meliputi tingkatan organisasi di dalam ekologi, meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Faktor abiotik adalah faktor yang meliputi faktor fisik dan kimia, seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, air, dan garis lintang. Tipe ekosistem. Yang pertama, tipe ekosistem terestrial. Ekosistem yang di lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya, ekosistem darat dapat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu bioma padang pasir, bioma padang rumput, bioma padang tundra, bioma taiga, bioma hutan basah, dan bioma hutan gugur. Yang kedua, tipe ekosistem akuatis. Merupakan ekosistem yang meliputi perairan, yakni ekosistem air tawar, air laut, air, estuari, atau muara tempat bersatunya sungai dan laut, dan ekosistem pantai dan ekosistem sungai. Yang ketiga, tipe ekosistem buatan. Ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapat subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan adalah bendungan hutan, tanaman produksi seperti jati dan pinus. Adaptasi dalam ekosistem. Pengertian adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Adaptasi ini diperlukan oleh makhluk hidup di bumi karena setiap lingkungan di bumi memiliki karakteristik sendiri. Adaptasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah gigi karnivora bertaring. Paru burung fang memiliki bentuk bervariasi sesuai dengan jenis makanannya. Yang kedua, adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya adalah musang yang mensekrekasikan bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan untuk menghindarkan diri dari musuh. Begitu juga dengan tinta cumi-cumi dan perubahan warna kulit pada bunglon. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku atau perilaku. Contohnya adalah pura-pura tidur atau mati seperti yang dilakukan pada tupai Virginia dan paus yang menyemburkan air ke udara. Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain, mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Konsep ekologi itu sendiri diartikan sebagai suatu metode dalam mempelajari agar menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bisa berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Konsep dalam ekologi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi organisme. Lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, lingkungan abiotik, yaitu meliputi benda tak hidup yang mempengaruhi semua makhluk hidup seperti air, suhu, udara, tanah, dan cahaya matahari. Kemudian yang kedua itu lingkungan biotik, yaitu faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Berdasarkan perannya dalam ekosistem, komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen atau penghasil, kedua konsumen atau pemakan, dan ketiga itu dekomposer atau pengurai. Yang kedua, ekosistem. Ekosistem terdiri dari beberapa indikator yang menunjukkan keadaan dari setiap ekologi pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian yang ketiga, interaksi. Interaksi merupakan ekologi yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dan interaksi organisme dengan komponen abiotik. Bentuk interaksi ini berupa cara-cara organisme beradaptasi untuk memanfaatkan lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya, suksesi, yaitu perubahan dalam komunitas yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan teratur dan terarah menuju kestabilan. Ada dua konsep suksesi, yaitu suksesi primer, terjadi karena ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat sehingga komunitas yang ada hilang atau rusak total, misalnya peristiwa tsunami atau aktivitas pertambangan. Selanjutnya itu suksesi sekunder, terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan tetapi tidak total.
masih ada yang tersisa, misalnya akibat kerusakan banjir, kebakaran, tanah longsor, dan sebagainya. Pengertian komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang terdiri dari berbagai spesies yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas dalam arti ekologi mengacu kepada kumpulan populasi yang terdiri dari spesies yang berlainan, yang menempati suatu daerah tertentu. Setiap komunitas tidak harus menempati daerah yang luas. Artinya, komunitas dapat mempunyai ukuran berapapun. Misalnya dalam satu akuarium yang terdiri dari ikan, siput, hidrilla sebagai komponen biotik, serta air bebatuan sebagai komponen abiotik, dapat disebut sebagai suatu komunitas. Komunitas ini dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu komunitas akuatik, lautan, danau, sungai, dan kolam, dan komunitas terestrial, hutan, padang rumput, padang pasir, dan lain-lain. Adapun 7 faktor yang mempengaruhi keanekaragaman spesies yaitu: yang pertama, heterogenitas habitat, yang kedua, kompetitif, yang ketiga, ekologi lingkungan, yang keempat, predasi, yang kelima, stabilitas lingkungan, yang keenam, habitat yang produktif, ketujuh, waktu. Secara umum, habitat merupakan tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Di dalam sebuah habitat bisa dikatakan sebagai tempat bertemunya berbagai macam kondisi lingkungan, terutama bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Contohnya berupa binatang. Pasti mereka membutuhkan tempat untuk mencari makan, bertemu dengan pasangannya, serta berkembang biak. Bagi tumbuhan, habitat berarti suatu tempat yang memiliki perpaduan cahaya matahari, air, udara, serta tanah dalam kondisi tepat. Relung realitas adalah jenis relung yang menggambarkan spektrum terbatas akan kondisi-kondisi dan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk bertahan, tak terkecuali apabila munculnya kompetitor atau predator. Ketika terjadi pengurangan dalam kompetisi interspesifik, spesies dapat menjelajah lebih banyak ke beberapa area dalam relung sehingga terjadi pelebaran relung yang efektif. Relung dengan habitat. Sekilas antara relung dan habitat memiliki atribut yang sama, hanya saja terdapat perbedaan di antara keduanya. Hal terpenting yang harus diketahui dari keduanya yakni berdasarkan pada definisi. Untuk habitat lebih fokus terhadap lokasi atau tempat lingkungan di mana suatu organisme hidup. Dalam hal ini, ketersediaan sumber daya untuk setiap spesies baik secara fisik maupun biologis sangatlah penting. Sedangkan untuk relung terfokus pada respon organisme dan juga pesaing mereka. Di sisi lain, habitat fokus kepada tempat organisme hidup serta tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi mereka. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Nah, populasi juga sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya saja tanaman padi di persawahan, begitu juga dengan perumputan atau serangga yang ada. Adapun sifat-sifat pada populasi, yang pertama, kerapatan atau kepadatan, di mana kerapatan lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya digunakan pada manusia. Nah, populasi organisme pada suatu daerah berikut. Pada suatu daerah tidak akan tetap dari waktu ke waktu berikutnya. Jika jumlah populasi suatu jenis berubah, kepadatan populasinya pun juga ikut berubah. Nah, kepadatan populasinya juga akan berubah. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi organisme pada suatu daerah. Nah, adanya individu yang datang, yaitu individu yang lahir dan yang datang dari tempat lain atau imigrasi. Nah, adapun kecepatan pertumbuhan populasi pada dasarnya bergantung pada rasio antara natalitas dengan mortalitas. Apabila natalitas lebih kecil daripada mortalitas, pertumbuhan populasinya menurun. Adapun macam-macam penyebaran pada populasi, yang pertama, penyebaran teratur atau seragam, di mana individu-individu terdapat pada tempat tertentu. Dalam komunitas, penyebaran ini terjadi bila ada persaingan yang keras sehingga timbul kompetisi yang mendorong pembagian ruang hidup yang sama. 2. Penyebaran secara acak random, di mana individu-individu menyebar dalam beberapa tempat lain, mengelompok dalam tempat lainnya. Penyebaran ini jarang terjadi. Hal ini juga terjadi jika lingkungan homogen.
Energi dalam ekosistem. Energi dalam ekosistem mungkin merupakan salah satu materi yang jarang dibahas. Namun, pada kesempatan kali ini kami akan membahasnya secara lengkap. Ekosistem disusun oleh dua komponen, yaitu lingkungan fisik atau makhluk tidak hidup dan berbagai jenis makhluk hidup. Berbagai jenis makhluk hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi satuan-satuan makhluk hidup dan ekosistem merupakan salah satu. Pada kesempatan kali ini, mungkin saya akan membahas sedikit materi tentang energi dalam ekosistem. Aliran energi. Interaksi antara organisme dengan lingkungan dapat terjadi karena adanya aliran energi. Aliran energi adalah jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Proses aliran energi antar organisme dapat terjadi karena adanya proses makanan dan di makanan. Proses makanan dan di makanan terjadi antara satu kelompok organisme dengan kelompok organisme lainnya. Secara singkat, satu-satunya organisme yang mampu menghasilkan energi hanyalah tumbuhan. Dalam ekosistem, tumbuhan biasanya disebut sebagai produsen, artinya tumbuhanlah yang memproduksi energi.